Perkenalkan, nama saya Dara Febrianti Maharanipati Pelohi dari kelas DBM 021 SP. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Digital Consumer Behavior. Yang pertama, do you think McDonald's understands its consumer behavior well? If yes, briefly explain what is their consumer's behavior. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu consumer dan apa itu consumer behavior. Consumer adalah orang, grup atau organisasi yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang dalam pemenuhannya melalui 3 tahap konsumsi, yakni pre-purchase, purchase, dan post-purchase. Dan consumer behavior adalah bagaimana consumer memilih, menggunakan, dan menyudahi suatu produk atau jasa. Berdasarkan pengertian sebelumnya, menurut saya McDonald's sudah mampu memahami consumer behavior mereka. McDonald's merupakan restoran cepat saji yang sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Sesuai dengan jenis bisnisnya, yakni cepat saji, maka McDonald's memang sangat cocok untuk orang-orang yang tergesa-gesa, yang hanya memiliki waktu singkat untuk makan. Dan untuk memahami hal tersebut, McDonald's menyediakan layanan drive-thru yang dimana segala pemesanan dan transaksi pelanggan bisa dilakukan dari dalam mobil, sehingga pelanggan bisa langsung pergi setelah menerima pesanannya. Tidak hanya itu, McDonald's juga menjadi salah satu tempat andalan ketika seseorang atau sekelompok orang merasa lapar di tengah perjalanan, baik itu perjalanan jauh maupun dekat. Untuk memahami hal tersebut, McDonald's menyediakan layanan 24 jam untuk layanan drive-thru-nya, dan saat ini McDonald's juga sudah tersedia di berbagai rest area di Indonesia. Karena maraknya sosial media di era digitalisasi ini, seringkali ditemukan pelanggan yang memposting ketika sedang mengonsumsi McDonald's, dan hal itu juga termasuk dalam salah satu kebiasaan dilakukan oleh pelanggan ketika membeli McDonald's. Lalu yang kedua, how do cultural values form consumption patterns of McDonald's consumers? Explain by giving a brief example. Sebuah budaya bisa membentuk pola konsumsi dimulai dari adanya keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu yang kemudian terbentuk norma atau hal yang dianggap benar dalam suatu masyarakat, dan sanksi atau bentuk hukuman karena tidak sesuai dengan norma. Yang pada akhirnya karena kedua hal tersebut mempengaruhi terjadinya konsumsi. Contohnya, di Indonesia tuh merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan di Islam sendiri memiliki aturan yang dimana mereka tidak boleh mengkonsumsi babi karena nanti dosa. Untuk menghindari hal tersebut, untuk menghindari sanksi tersebut, terbentuklah pola konsumsi yang dimana di seluruh McDonald's di Indonesia adalah halal dan tidak menyediakan menu yang mengandung babi. Lalu yang ketiga, do you think ARMY is one kind of reference groups? If yes, what kind of reference group? Give a digital reference group you know and how it's influenced the members' behavior. Menurut saya, ARMY termasuk dalam reference group, baik itu secara direct maupun secara indirect. Contohnya adalah pada saat McDonald's mengeluarkan menu yang berkolaborasi dengan BTS, yaitu BTS Meals, sesama ARMY secara langsung memberikan rekomendasi satu sama lain sehingga mereka membeli BTS Meals tersebut. Bisa juga secara indirect yang dimana seorang ARMY atau bahkan yang bukan ARMY terinfluence untuk membeli BTS Meals karena melihat ramainya dan viralnya BTS Meals dari sosial media. Yang keempat, explain a consumer motivational process by using McDonald's product shortly. Proses motivasi itu dimulai dari ada kebutuhan. Dalam hal ini, kebutuhan manusia adalah makan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan menimbulkan tension atau sesuatu yang membuat tidak nyaman, yaitu rasa lapar. Dari rasa lapar tersebut kemudian menimbulkan drive yang merupakan kekuatan untuk mendorong atau untuk melakukan sesuatu perilaku. Seperti, pengen makan McDonald's deh. Akhirnya dari drive tersebut terjadilah behavior di mana seseorang akhirnya mengambil tindakan, yaitu pergi ke McDonald's dan membeli cheeseburger. Ketika goal set sudah terpenuhi, akhirnya tensinya pun turun. Nah, apabila rasa lapar itu terasa lagi, maka siklusnya akan terulang kembali. Dan dalam proses drive menuju behavior itu terdapat proses berpikir dan belajar. Yang dalam hal ini, seseorang yang ingin makan McDonald's akan belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti kayak, kalau misalnya lagi lapar banget tuh nggak bisa ya cuma pesen 1 cheeseburger, kayak harus pesen menu nasi atau beli cheeseburgernya 2 deh, kayak gitu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa topik. Yang pertama adalah the difference of behavioral and cognitive learning theory. Behavioral learning theory adalah kita belajar karena adanya stimulus dari luar.
Pengaplikasiannya itu seperti repetition creates brand awareness, maksudnya itu semakin repetitif maka akan semakin nempel di otak. Terus ada family branding dan gamification seperti Harbolnas, terus diskon grosir. Sedangkan cognitive learning theory adalah itu tuh kita belajar karena naluri kita sebagai manusia memang butuh belajar. Jadi kesadaran manusia sebagai seorang problem solver lah yang membuat akhirnya seseorang itu belajar. Biasanya tuh kita belajar dari melihat orang lain. Contohnya, kita melihat efek buruk dari penggunaan narkotika di orang lain. Oleh karena itu, kita tidak mau mengkonsumsi narkotika. Lalu yang kedua, explain the hierarchy needs of Maslow. Itu terdiri dari 5 tingkatan. Di tingkat yang paling dasar adalah physiological needs, merupakan kebutuhan paling dasar biologis dan fisik, seperti makan, air, tidur, kebutuhan seksual, dan yang lain-lain. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengganggu kebutuhan selanjutnya. Lalu di tingkat kedua, ada kebutuhan akan rasa aman, baik itu rasa aman secara batin maupun secara fisik, seperti rasa aman dari bahaya, dari tindakan kriminal, rasa aman dari penyakit, dari bencana alam, dan yang lainnya. Contohnya itu, orang yang membeli asuransi kesehatan untuk rasa aman terhadap penyakit. Di tingkatan ketiga adalah love and belonging atau kebutuhan akan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan, rasa sayang, dan yang lain-lainnya. Tingkat keempat adalah esteem atau penghargaan. Yang dimaksud adalah soal harga diri. Bisa penghargaan dari diri sendiri, tapi bisa juga dari pengakuan orang lain, misalnya pujian, naik jabatan di kantor, menjadi orang terkenal. Lalu di tingkatan yang terakhir, yang teratas adalah kebutuhan mengaktualisasi diri. Yang dimaksud dari aktualisasi diri di sini adalah pemenuhan potensi dari dirinya sendiri. Masing-masing itu ingin mewujudkan diri sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan yang unik. Jadi kayak contohnya itu cita-cita. Lalu yang ketiga, perception process. Ada 3 tahapan dalam perception process. Yang pertama adalah exposure. Yang terjadi dalam proses ini adalah paparan stimulus yang diterima adalah apa yang masuk ke dalam kapasitas sensory threshold panca indera kita. Tidak semua paparan yang masuk itu tuh kita perhatikan. Contohnya, manusia itu hanya bisa mendengar suara dari 16 sampai 20.000 Hz. Lalu contoh lain adalah seorang marketer itu harus bisa mendesain flyer yang sesuai, terutama dalam pemilihan font dan ukurannya, supaya bisa terbaca dan tersampaikan dengan jelas. Lalu tahap yang kedua adalah attention. Itu merupakan paparan stimulus yang masuk dan diperhatikan. Dibagi menjadi 2, yaitu personal selection factor dan stimulus selection factor. Personal selection factor itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu vigilance, itu dimana seseorang itu memperhatikan sesuatu karena apa yang diperhatikan memanglah sesuatu yang dia ingin ketahui. Dia itu akan memberikan atensi yang lebih terhadap informasi tersebut. Contohnya, ada orang tuh yang menyebut Dere cantik. Nah, apabila saya tertarik, maka saya akan bertanya lebih lanjut soal perkataan tersebut seperti kayak, oh iya, yang mana orangnya? Mau lihat dong, seperti itu. Dan ada defense, yang merupakan kebalikan dari vigilance, yaitu seseorang tidak akan mendengarkan segala sesuatu yang tidak ingin dia ketahui. Contohnya, ada orang yang menyebut, darah jelek, gitu. Dan saya tidak ingin mendengar hal tersebut, maka saya akan bersikap bodoh amat. Sedangkan stimulus selection factor seperti itu tuh ada seperti ukuran, warna, dan posisi. Contohnya, adik saya tuh lebih menyukai kado yang dari luar berukuran besar dibandingkan yang berukuran kecil. Lalu ada orang-orang yang mengenakan baju warna merah, itu tuh biasanya lebih menarik perhatian. Contoh lain adalah dalam melakukan iklan, ada pendapatan tertentu supaya produk yang diiklankan itu lebih terlihat dan lebih menjual. Lalu di tahap yang terakhir adalah interpretation. Itu proses bagaimana stimulus yang diperhatikan tadi itu diartikan. Dibagi menjadi 2, yaitu stimulus generalization dan semiotik. Stimulus generalization adalah bagaimana kita menggeneralisasi sesuatu yang tidak kita ketahui dengan sesuatu yang kita ketahui. Contohnya, kita itu melihat ada bapak-bapak pakai baju putih dan pakai peci, dan secara otomatis kita akan menginterpretasikannya itu sebagai Pak Haji. Sedangkan semiotik itu bisa dipadankan dengan simbol tertentu. Ketika kita mengartikan sesuatu, kita itu mengasosiasikan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Contohnya, rokok Marlboro itu ingin dilihat sebagai rokok yang Amerika banget. Nah, maka dalam bungkusnya itu terdapat gambar koboi. Contoh lain, seseorang ingin berjualan kentang yang Indonesia banget nih, maka dalam packagingnya itu terdapat unsur batik. Lalu yang keempat, itu explain the elaboration likelihood model.
itu bagaimana kita mengpersuasi seseorang. Cara mengkomunikasikannya itu bisa melalui 2 kondisi. Yang pertama melalui central root, dimana ketika seseorang sedang merasakan high involvement, jadi proses itu dimulai dari dia berpikir, lalu dia menyukai barangnya, baru dia membeli. Maupun bisa juga melalui peripheral root, dimana ketika seseorang itu sedang merasakan low involvement, sehingga proses itu dimulai dari berpikir, dia membeli, baru dia menyukai dari produk atau jasa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.